Di sebuah tanah yang tandus, yang dikelilingi gurun, berdiri sebuah bangunan suci, Ka'bah. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, Ka'bah telah menjadi tempat ibadah bagi para Hanif, yaitu mereka yang masih memegang ajaran tauhid di tengah gelapnya penyembahan berhala. Namun, abad demi abad berlalu, manusia mulai lalai. Ka'bah pun dikelilingi oleh ratusan berhala, tapi tetap saja kemuliaannya tak pernah pudar. Hingga datanglah satu peristiwa besar, peristiwa yang mengguncang jazirah Arab dan menjadi penanda dari sebuah kelahiran yang akan mengubah sejarah umat manusia. Peristiwa itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abraha al-Asram, gubernur Kristen dari kerajaan Aksum di Yaman, adalah seorang ambisius. Ia membangun sebuah gereja megah bernama Al-Qulais di kota Sana'a, Yaman. Ia berharap orang-orang Arab akan meninggalkan Ka'bah dan beralih menyembah Tuhan di gerejanya. Namun harapan itu tak pernah tercapai. Orang-orang Arab tetap menunaikan haji ke Mekah, ke Baitullah, rumah suci yang dibangun oleh dua nabi agung, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Kemarahan Abraham memuncak dan ia bersumpah, akan kuhancurkan Ka'bah dengan tanganku sendiri, ujarnya. Maka disiapkannya pasukan besar dan yang paling mencolok seekor gajah besar bernama Mahmud, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tabari. Gajah ini bukan sembarang binatang. Ia menjadi simbol kekuatan, teror dan kemegahan pasukan Abraha kala itu. Sebagian riwayat menyebutkan pasukan Abraha berjumlah hingga 60.000 tentara. Mereka bergerak dari Yaman menuju Mekah, melintasi padang pasir, lembah, dan pegunungan. Saat kabar pasukan gajah mendekat, penduduk Mekah diliputi rasa ketakutan. Abdul Muttalib, sang kakek Nabi SAW dan tokoh terpandang Quraisy, mengajak kaumnya untuk mengungsi ke gunung-gunung. Sebelumnya, Abraham mengirim utusan menjara unta dan harta milik orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Tapi lihatlah kebesaran hati Abdul Muttalib. Saat ia menemui Abraha untuk meminta unta-untanya kembali, Abraha heran. "Aku mengira kau datang untuk membela Ka'bah." Kemudian Abdul Muttalib berkata dengan tenang, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan aku telah datang untuk meminta kembali milikku. Sedangkan Ka'bah, dia memiliki Tuhan yang akan menjaganya sendiri." Pagi itu, pasukan Abraha mulai bersiap menghancurkan Ka'bah, tapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Gajah Mahmud berhenti, diam dan tak mau bergerak. Setiap kali diarahkan ke arah lain, ia berjalan. Tapi begitu diarahkan ke arah Ka'bah, ia menolak, bahkan menunduk seakan tunduk pada perintah sang ilahi. Dan saat itulah langit menjadi gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fil, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu dia jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Al-Fil 1-5. Burung-burung ababil datang dari arah laut. Mereka membawa batu-batu kecil dari neraka, sebagaimana disebutkan oleh seorang mufassir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari. Batu-batu itu menghujani pasukan Abraha, menembus kepala dan tubuh mereka, menghancurkan mereka seketika. Abraha sendiri terluka parah dan akhirnya mati mengenaskan dalam perjalanan pulang ke Yaman. Pasukan yang megah yang disertai gajah-gajah kuat hancur tanpa sisa. Tanpa satupun pedang kaum Quraisy diangkat. Ka'bah diselamatkan oleh Tuhannya sendiri, Allah Azza wa Jalla. Peristiwa besar itu terjadi pada tahun yang sama dengan kelahiran seorang bayi yang agung, Tahun Gajah. Beberapa pekan setelah kehancuran pasukan Abraha, lahirlah seorang anak dari Bani Hashim. Ibunya bernama Aminah
dan ayahnya Abdullah telah wafat sebelum ia lahir. Malam itu penuh kedamaian. Alam seakan menyambut dengan takbir dan cahaya. Para ulama menyebut terlihat cahaya yang menyinari istana-istana Syam. Meskipun riwayat tersebut diperbincangkan oleh kalangan ulama. Anak itu diberi nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Bayi itulah Rasul terakhir, penutup para nabi. Dialah yang kelak akan mengembalikan kemuliaan Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Tahun gajah bukan hanya tentang kehancuran pasukan gajah, tapi tentang penjagaan Allah terhadap rumahnya. Dan lebih dari itu, ia adalah tanda kehadiran manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir, rahmat bagi seluruh alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.